Maaf atuh ya teh, aku tuh kenal baik sama teteh, kenal baik juga sama almarhumah. Gitu juga kenal baik sama Kak Emma. Cuma jujur teh, aku shock ketika teteh bilang Eca tuh anak setan. Ini jahatnya tuh kayak gini nih makanya. Gimana juga Eca itu udah meninggal. Teh, gak etis menurut aku teteh bilang begitu. Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Kim Hauth dan Emma Waroka terus saja mengungkap fakta-fakta baru dan bukti-bukti baru yang berada di kubu sebelah, kubu Pak Dodot ya, karena mereka berpesan memang tidak boleh menyebut nama, hanya inisial, dan pasti netizen sudah tahu siapa nih yang diungkapkan dan dibacakan chatnya di saat live Emma Waroka. Kali ini Emma Waroka menyinggung nama IR yang diberi julukan Iri Ringsek. Nah, Iri Ringsek ini berhubungan dengan saat Pak Dodot bikin video klip di jalan tol, dan juga disinggunglah di situ bahwa IR ini pernah menyebut Vanessa Angel sebagai anak setan. Nah, bagaimanakah live dari Emma Waroka yang kemudian diunggah di akun TikToknya ini, dan juga Emma Waroka minta diusut tuntas supaya peristiwa di jalan tol yang dijadikan video klip itu bisa diusut oleh pihak yang berwajib, karena hal itu tentu melanggar. Nah, bagaimanakah Emma Waroka mengungkapkan chat Iri Ringsek atau IR ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Concern sama Gala, langsung nge-up di IG story-nya untuk pertama kali. Dan dia bilang, Kak, aku tuh bener-bener gak pernah kepo soal gosip-gosip atau apa, tapi untuk masalah ini aku tuh kayak ngerasa tersentuh banget. Dan dia nge-up, ternyata dia itu temen lamanya si IR. Dan you know what, baru nge-up sekali doang, itu IR langsung telepon. Dan Mamsi kan udah kemarin udah nge-spill dong ke kalian di acara live. Ternyata ditonton lah acara live itu sama si Iri Ringsek. Apa nggak dia langsung telepon teman Mamski lagi? Ditelepon lagi. Dan dia bilang dong, dimarahin, kenapa kamu ngasih tahu ke si E, katanya. Nih ya, Mamski bacain ya. Terus akhirnya kayak aku bilang sorry karena ya aku harus ngasih tahu dong bahwa ini tuh memang ada komplotan nggak jelas gitu. Dan sorry banget, gue sempat keceplosan sedikit, padahal cuma sepotong loh namanya, tapi dia merhatiin juga ya tuh si geblek, merhatiin juga, kan nyebut namanya ya, nggak akan nyebut namanya karena ini kan privasinya dia gitu. Oke. Maaf atuh ya teh, aku tuh kenal baik sama teteh, kenal baik juga sama almarhumah. Gitu juga kenal baik sama Kak Emma. Cuma jujur teh, aku shock ketika teteh bilang Eca tuh anak setan. Ini jahatnya tuh kayak gini nih makanya. Gimana juga Eca itu udah meninggal. Teh, gak etis menurut aku teteh bilang begitu. Jadi yang katanya bilang sayang, bohong banget bilang sayang. Buktinya langsung nelponin, langsung berusaha menghasut, bilang kalau my bestie itu anak setan. Jahat loh ya. Kalau ada yang dia nonton di sini nih. Teh, semua orang juga tahu masa lalunya Eca baik buruknya, tapi ketika orang udah meninggal jangan lagi umbar-umbar kejelekannya. Semua pastinya juga nggak suka dengernya. Teh, Eca itu kan udah ninggalin satu anak. Toh pun kalau ada peninggalan Eca itu pun pasti tidak seberapa. Toh kalau barang Eca dijual pun pastinya tidak akan cukup untuk kebutuhan Gala sampai usia Gala 17 tahun, Teh. Kita sesama seorang ibu yang mempunyai anak pastinya akan selalu memperjuangkan kebahagiaan anak dan kebutuhan anak, kan Teh. Begitu juga orang-orang terdekatnya Eca yang pengen bantu melihat Gala hidup tanpa kekurangan. Karena ujiannya Gala ini sangat luar biasa. Dari umur berapa bulan udah dikasih ujian, dan sekarang harus jadi anak yatim piatu. Satu Indonesia juga sangat memprihatin melihat Gala yang masih kecil harus kehilangan kedua orang tuanya sekaligus. Dan masalah penggalangan dana itu kan semua teman-teman cuma ingin mewujudkan keinginan terakhirnya Eca untuk bisa membelikan rumah untuk Gala. Yang menurut aku gak ada salahnya juga kan semua orang peduli akan kehidupannya Gala. Teh, inget dulu Eca semasa hidup, karena kasus yang lagi dihadapinya banyak yang bully satu Indonesia. Tapi ketika Eca meninggal, justru Tuhan perlihatkan semua kebaikannya semasa hidup.
Eca meninggal dengan nama yang baik teh. Satu Indonesia berduka. Tapi sangat disesalkan ketika ada seseorang yang membuka aibnya Eca, yang menjelekkan Eca. Padahal juga bukan membuka aib, tapi menciptakan aib. Gak ada aib, gak ada. Udah nikah baik-baik, punya anak resmi, nikah ada aktenya, nggak hamil duluan, ada nikah siri, ada buktinya. Nanti Kim bakal ngomong, mana si Kim? Terus kata teman Mamski ke si Iri Ringsek, aku cuma berharap Teteh bisa jadi Teteh yang bijak, Teteh yang baik seperti dulu. Aku kenal Teteh, aku cuma sangat menyayangkan dari segala ucapan Teteh ke aku malam itu. Jujur aku shock, katanya. Teman aku saking concern. Tadi tuh Mamski ngebahas nih, kita tuh kayaknya udah lupa ya soal jalan tol itu ya. Padahal sebenarnya soal jalan tol itu kan mesti ditelusuri tuh. Siapa idenya yang yang bikin syuting di jalan tol? Sebenarnya kan nggak boleh. Bener-bener pelanggaran hukum secara belak-belakan banget dilakukan dan dipublikasikan gitu loh, diupload di sosial media, berhenti di jalan tol. Kok bisa sih? Mam pengen disapa, aduh. Ya nggak sih, menurut kalian tuh jalan tol kan perlu banget dibahas tuh. Jangan sampai orang yang bikin ide buat syuting di jalan tol ya, buat video klip lolos, sementara dia yang otaknya dan yang kasihannya tuh petugas jalan tolnya itu harus diurus tuh. Sampai Galaskai sukses, sampai Galaskai dan papanya Bibi dan Vanessa, thank you duriannya, semua nama baiknya kembali bersih lagi. Pokoknya nama baik V, nama baik Bibi, nama baik Galaskai harus pulih kembali. Karena kan kemarin sempat dihancurkan ya nama baiknya ya. Jadi Mamski dan Kim dan Meita kita udah speak up, kita udah belak-belakan, tinggal tunggu proses aja, tinggal tunggu proses. VV itu kasihan banget. Asli kalau Mamski tuh sampai gemes banget ya. Ada banyak orang sebenarnya tuh yang mereka tuh harus kayak dapat ganjaran gitu loh. Kita tuh udah yang bener-bener gemes banget. Udah ada mie lontong ya kan, ada si pocong, ada Iri Ringsek, udah gitu ada jamur ya, kuncir jamur merang, aduh. Nonton ini mumpung ada anak lama gue dari Sanca. Kalau lu bikin berita, ya siapapun lu yang mencuatkan berita bahwa Vanessa Angel hamil duluan, itu goblok, tolong, gak ada otak ya. Kalau Dewi Sanca lu bilang bunting duluan, emang hobinya Dewi Sanca bunting duluan. Kalau Vanessa Angel itu udah nikah dulu, oke, udah nikah dulu, nikah siri dulu, terus hamil, terus nikah resmi negara, baru dia seksi ya. Kalau lu nggak tahu apa-apa, pantas lu nggak terkenal karena nggak ada otak, nggak ada tutut ya. Oke, terima kasih. Kalau Dewi Sanca lu bilang bunting dulu, emang benar. Lu lihat berita bahwa anak Dewi Sanca hobinya bunting duluan. Gua sampai capek bolak-balik ke Polda sakit. Udah cukup selesai pemirsa.